Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru pulang ya ngantar pesanan atau paket teman-teman dan saya duduk nyantai di ruang tamu. Oke, saya ingin menjawab pertanyaan yang sering diajukan pada saya. Ustadz, bagaimana sih agar kita bisa istiqomah sholat tahajud? Bagaimana caranya? Saya pengen istiqomah juga. Jadi jawabannya begini. Jawabannya itu adalah pertama niat. Kita punya niat yang kuat eh, ingin sholat tahajud. Jadi semua itu bisa dilakukan kalau ada niat yang kuat, ya. Kemudian setelah yang kita niat kuat, yang kedua adalah kita merasa butuh, ya. Jadi anggap tahajud itu adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah beban. Jadi kalau kita butuh terhadap tahajud, kita berusaha maksimal untuk bagaimana bisa bangun tengah malam. Dan ada perasaan takut dalam diri ini kalau kita meninggalkan sholat tahajud, maka Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa-doa saya. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mau memberikan pertolongan pada saya. Nah, seperti itu. Jadi ada pandangan seperti itu. Dan merasa rugi kalau kita tidak melakukan sholat tahajud. Kenapa? Karena kebersamaan yang paling indah bagi seorang yang bertakwa dan beriman adalah berlama-lama berdua dengan Tuhannya, dengan Allah SWT. Kita punya kekasih, misalnya kita punya kekasih hati, kan ingin berlama-lama dengan kekasih kita. Nah, Allah SWT adalah Rob yang mana beliau, Allah SWT adalah tempat kita mengadu, tempat kita melaporkan, tempat kita berkeluh kesah, tempat segala sesuatu yang maha mampu memberikan pertolongan pada kita. Jadi kalau kita berjumpa dengan sang penguasa langit dan bumi, kita menghadap, masa maunya sebentar, masa maunya tidak di waktu yang khusus. Nah, maka kita mengkhususkan diri. Dan yang berikutnya yang perlu dipahami juga adalah jangan anggap bahwa bangun malam itu berat. Jangan ada pandangan seperti itu. Karena begini, coba kita lihat bagaimana banyak orang yang berprofesi di tengah malam. Misalnya ada orang yang harus bangun malam ya, jam 2 dia harus bangun, dia mau belanja ke pasar. Dia belanja ke pasar, nanti sampai di rumah jam 4 atau jam 5 subuh. Untuk apa? Untuk nanti dia jual barang belanjaannya itu di warungnya. Ada kan seperti itu profesinya. Kemudian ada juga yang berprofesi, memang dia harus masuk malam, dia bertugas sebagai security atau bertugas sebagai tenaga operator di sebuah perusahaan. Dia walaupun bagaimanapun lelahnya dia di siang hari, dia mengupayakan diri bagaimana dia harus bisa untuk mengoptimalkan dirinya, harus bisa bangun malam. Kemudian coba lihat, ada lagi yang harus bangun malam, membuat kue, mengadon kue, bangun jam 2 malam. Nanti pagi-pagi sudah selesai dimasak semua kuenya, baru dijajakan untuk dijual pagi-pagi hari untuk sarapan. Banyak orang yang berprofesi di malam hari. Ada juga dokter atau bidan yang harus jaga malam, mana tahu ada orang yang melahirkan. Nah, sekarang begini, mereka untuk hal-hal keduniaan itu bisa berjuang bangun malam. Kita mungkin yang tidak berprofesi seperti mereka, ya, saya rasa pasti bisa. Kalau kita menganggap bahwa bangun malam itu adalah menghadap kepada Allah, itu adalah penting dan hal yang harus kita anggap merupakan sebuah keharusan dan kewajiban bagi kita, maka kita bisa mengusahakannya. Bagaimana caranya? Kalau masalah cara itu masing-masing orang bisa berbeda-beda. Kalau saya akan optimalkan diri saya untuk paling cepat saya sudah tidur habis isya saya sudah langsung tidur. Tapi kadang-kadang saya bisa tidur jam 10. Ada kalanya kalau ada acara, misalnya ada acara di luar, ada pengajian atau apa, saya pulang sampai di rumah jam setengah 11. Pernah suatu kali saya jam setengah 11 pulang, kemudian saya ada masalah, saya sholat 2 rakaat, sholat hajat, kemudian saya zikir, salawat, kemudian saya tidurnya jam 11 atau jam 11 lebih 15, ya, atau 11:20. Itu bisa bangun jam setengah 2 malam, walaupun saya sudah tidurnya jam 11 lebih. Karena perasaan jiwa yang memang butuh kepada Allah. Jadi tidak ada alasan, saya kan ngasih ngantuk. Kalau kita merasa butuh kepada Allah, tidak ada alasan ngantuk.
berlama-lama melewati waktu bersama Allah itu lebih indah dibandingkan dengan apapun. Kalau kita paham, ya. Kalau satu orang beriman paham, kalau kita paham dan mengerti, kalau kita sudah istiqomah tahajud, ada rasa semacam rasa candu dalam diri ini, apa ya, ketenangan batin yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ketenangan batin yang tidak bisa diwakilkan dengan perkataan apapun, perasaan yang sangat bahagia dan indah, tenang rasanya di hati ini, yang tidak bisa diukirkan dengan kata-kata perasaan itu. Dan teman-teman bisa merasakannya kalau mencoba sendiri, gitu. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan merasa bahwa banyak kemudahan-kemudahan yang Allah SWT akan berikan pada kita apabila kita menjaga sholat tahajud. Nah, itulah tips dari saya bagaimana caranya agar kita istiqomah. Memang awal-awalnya berat, saya pun begitu. Tapi kalau kita berlatih dan setiap hari, insya Allah mudah-mudahan itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, tidak ada yang berat. Nanti Allah sendiri yang mudahkan. Bahkan kita sudah tidur nyenyak pun Allah yang bangunkan. Begitu ya, teman-teman ya. Dan yang satu lagi yang penting adalah jauhi diri dari maksiat, terutama maksiat mata ya. Ya, ini juga untuk saya ceramah untuk diri saya sendiri. Mata ini paling susah dijaga. Kalau kita sudah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, memang biasanya akan susah untuk menghadap kepada Allah di waktu tahajud, di tengah malam. Oke, jika teman-teman senang dan suka dengan video ini, silahkan Anda share sebanyak-banyaknya, supaya lebih banyak lagi teman-teman yang bisa bangun tahajud dan bersalawat di tengah malam. Semoga keberkahan dari Allah SWT bisa kita rasakan semuanya. Sampai jumpa, dan kalau ada pertanyaan silahkan nanti di kolom komentar, nanti akan saya jawab, saya usahakan jawab dengan video. Oke? Sebentar lagi nanti jam 12 siang atau jam 1 nanti saya akan berangkat ke Pekanbaru karena ada urusan. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.